Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabi Sansori, saya dari kelompok 3 dan dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan sebuah topik bahasan, yaitu perkembangan kecerdasan dengan sub pokok bahasa kecerdasan intelektual dan perkembangan kognitif. Sebelum menuju topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan saya, yaitu Yogi Agus Triyono, Zahrawati, dan juga Siti Farida. Untuk topik pembahasan pertama yang dibawakan oleh Yogi Agus Triyono. Topik kedua yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan topik pembahasan yang ketiga dan keempat yang akan dibawakan oleh Zahrawati. Dan untuk topik pembahasan yang kelima dan yang keenam akan dibawakan oleh Siti Farida. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan intelektual atau biasa yang disebut dengan IQ. Kecerdasan intelektual merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Kecerdasan adalah perihal cerdas, kesempurnaan akal budi manusia. Kata kecerdasan ini diambil dari akar kata cerdas. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budi seseorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan manusia. Di antaranya ialah kecerdasan manusia terdapat ada 9 kecerdasan, yaitu yang pertama ialah kecerdasan linguistik, kecerdasan logika atau matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan spesial, kecerdasan musikal, kecerdasan eksistensial, kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Dan untuk kecerdasan linguistik ialah ditujukan untuk kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Dan untuk kecerdasan logika atau matematika ialah keterampilan berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah matematika. Kecerdasan kinestetik ialah kecerdasan yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti penguasaan gerakan, olahraga, dan menari. Kecerdasan spesial ialah kemampuan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual, serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Kecerdasan musikal ialah kepekaan terhadap nada, irama, ritme musik, termasuk kemampuan untuk bernyanyi, bersenandung, atau berekspresi menggunakan alat musik. Kecerdasan eksistensial ialah kecerdasan di mana keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Kecerdasan naturalis ialah kecerdasan yang berkemampuan untuk mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama makhluk hidup. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, ditandai dengan kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berealisasi dengan lingkungan teman, sebaya, dan orang di sekitarnya.
Dan untuk kecerdasan yang terakhir ialah kecerdasan interpersonal, ialah kecerdasan yang kemampuan memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih, berusaha, dan tidak minder. Misalnya ketika mengikuti perlombaan atau tampil depan umum. Ya seperti grogi, nervous. Ya sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zahrawati akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kecerdasan. A. Genetik, B. Lingkungan, C. ASI, D. Kreativitas. A. Genetik. Genetik adalah faktor seseorang anak yang terlahir dari orang tua dengan tingkat kecerdasan yang tinggi lebih mungkin untuk menjadikan anak yang cerdas asalkan anak tersebut dibesarkan dengan pola asuh yang tepat. B. Lingkungan. Selain faktor genetik, interaksi dan hubungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan lingkungan pergaulan juga turut memengaruhi IQ seseorang. Yang C. ASI. Anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif dipercaya memiliki IQ yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak. Kandungan yang terdiri dari ASI diduga dapat meningkatkan perkembangan otak, sistem saraf, dan kemampuan kognitif. Namun, pernyataan ini masih membutuhkan bukti dan penelitian lebih lanjut. Yang D. Kreativitas. Meskipun tes IQ tidak selalu dapat menilai komponen ini, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kreativitas juga turut berpengaruh pada kecerdasan seseorang. Dari studi tersebut terlihat bahwa orang yang memiliki tingkat kreativitas tinggi memiliki kecenderungan untuk berpikir terbuka dan senang belajar. Yang D. Pengertian perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Kitchney dalam Jemaris 2006. Pengertian yang luasnya cognition atau kognisi adalah peroleh, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut para ahli jiwa, aliran kognitivis, tingkat laku seseorang atau anak itu senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida akan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut beberapa ahli. Pertama, Jean Piaget. Teori Piaget memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pendidik dan persekolahan yang dapat dijelaskan bahwa cara berpikir agak berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Pembelajaran menurut keterlibatan aktif, fisik dan mental anak dengan lingkungan. Anak-anak membangun struktur pengetahuannya sendiri. Mereka tidak secara pasif menerima pengetahuan, tetapi mengordinasikan dan mentransformasikan pada struktur pengetahuannya. Cara berpikir anak berbeda-beda dengan orang dewasa, dan tingkat berpikirnya pun berbeda pada setiap tahapannya. Piaget mengemukakan penahapan dalam perkembangan intelektual yang dibagi ke dalam 4 periode, yaitu pertama, periode sensori motor 0 sampai 2,0 tahun. Pada tahapan ini anak belajar, objek tetap ada dan masih ada ketika ia tidak lagi melihatnya. Mereka menggunakan bayangan untuk menghadirkan objek itu. Memulai kegiatan yang terarah, mereka menggunakan metode trial and error fisik dan mental untuk mengubah objek. 2. Periode praoperasional 2,0 sampai 7,0 tahun. Pada tahapan ini anak mengklarifikasikan benda berdasarkan pada karakteristik tunggal, bentuk dan penggunaan simbol seperti kata, gerak tubuh, dan tanda-tanda. Kegiatan peniruan dan pura-pura
merumuskan konsep lama. Egosentrik sulit memahami pandangan orang lain, mengalami kesulitan dalam memahami banyak aspek situasi dalam waktu yang sama, memahami kesulitan memahami percakapan. 3. Periode operasional konkret 7,0 sampai 11,0 tahun. Anak dalam tahapan ini pertama dapat menggunakan sistem klarifikasi, 2 dapat mengenal stabilitas fisik, 3 dapat mengenal elemen yang dapat dirubah tanpa kehilangan karakter dasarnya, 4 dapat memeringkat objek-objek yang berbeda urutannya, 5 mengembangkan lebih banyak pendekatan sosiometri dan lebih sedikit egosentrik saat berkomunikasi dengan orang lain. 4. Periode operasional formal 11,0 sampai dewasa. Anak dalam tahapan ini pertama berpikir formal menggunakan kemungkinan abstrak tetapi tidak dapat menjelaskan proses berpikir yang mereka gunakan. 2. Membayangkan dunia yang ideal. 3. Tertarik pada egosentrisme remaja. 4. Menarik kesimpulan dari prinsip umum menjadi aktivitas khusus. 5. Menyelidiki pilihan logis secara sistematis. 6. Memisahkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor kombinasi yang dapat memberikan sumbangan pemecahan masalah. 2. Menurut Jerome Burner, seorang ahli psikologi kognitif, juga mengkaji pertumbuhan kognitif sebagai hasil kerja dengan anak. Beberapa prinsip yang disajikan merupakan kunci utama dalam proses perkembangan. 3. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: pertama, pertumbuhan intelektual secara langsung berhubungan dengan kemampuan menjawab stimulus. 2. Pertumbuhan intelektual seorang anak tergantung pada kemampuan memproses informasi internal dan menyimpan sistem untuk menghadirkan dunia. 3. Perkembangan intelektual meliputi kemampuan anak dalam menggambarkan kegiatan lalu dan yang akan datang. 4. Anak-anak memerlukan interaksi sistematis dengan orang dewasa untuk mencapai perkembangan kognitif. 5. Anak-anak memerlukan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, bertanya, menghubungkan yang baru dengan yang lama. Berdasarkan hasil studinya, Burner mengidentifikasi 3 tahapan pertumbuhan, meskipun ketiganya memiliki karakteristik perkembangan yang sama dengan Piaget. Tetapi apa yang dinyatakan Burner tidak menekankan pada hierarki alamiah. Pertama, enaktif. Tahapan pertama ini umumnya dialami anak-anak, sebagian besar didominasi oleh belajar sambil bekerja. Anak-anak melakukan sesuatu dengan objek, misalnya memegang, bergerak, menggosok, memberikan kesempatan mereka untuk memahami lingkungannya. 2. Ikonik. Tahapan ikonik ini meliputi penggunaan imajinasi, bukan bahasa. Anak-anak memutuskan kegiatan berdasarkan pada kesan-kesan sensor. Tahapan ini merujuk pada jenis-jenis belajar yang meliputi kemampuan untuk mengenal secara langsung sesuatu tanpa mampu memberikan sejumlah konsep. 3. Simbolik. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir di mana anak-anak memperoleh pemahaman melalui penggunaan sistem simbol. Jenis-jenis sistem simbol tersedia pada anak-anak, termasuk bahasa, logika, dan matematika. F. Manfaat memahami perkembangan kognitif bagi pendidik, yaitu pendidik dapat mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Dalam PPD juga dijelaskan
mengenai prinsip-prinsip perkembangan peserta didik baik dalam segi pertumbuhan maupun perkembangannya. Dijelaskan juga beberapa hal dalam proses atau tahap untuk mengetahui faktor perkembangan dan penghambat peserta didik dengan cara meninjau dari faktor lingkungan, faktor keluarga, maupun faktor sosial dari peserta didik. Dengan mengetahui proses, faktor, dan konsep perkembangan anak didik, kita akan mudah mengetahui sistem pembelajaran yang efektif, efisien, terarah, dan sesuai dengan perkembangan anak didik.